Sekarang yang pertama adalah pemateri dari BMB Erlangga, yaitu Bapak Denny Muradi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk menunggu, mengingatkan nanti akan ada giveaway dengan cara merangkum materi dari awal hingga akhir, minimal 1 paragraf, dan nanti di sini melalui Google Form, dan pemenangnya akan diundi oleh pihak BMB Erlangga sendiri. Selamat pagi untuk semuanya. Nanti jika sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, akan dijawab setelah pemateri selesai memberikan pembahasan materi. Giveaway akan nanti akan ada giveaway berupa hadiah yang menarik dari pihak BMB Erlangga dengan cara merangkum materi dari awal hingga akhir minimal 1 paragraf, kemudian dikirimkan melalui Google Form, dan nanti pemenangnya akan diumumkan oleh pihak BMB Erlangga. Ayo. Kan ini.
Tentunya. Halo, selamat pagi semuanya. Dikarenakan pada saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19 atau Corona yang ada di wilayah masing-masing, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka ada seminar melalui online atau yang kita lakukan saat ini untuk mengisi waktu luang, karena ketika kita berada di rumah, maka otomatis akan ada rasa bosan dan lain sebagainya. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang siswa, pendidikan adalah suatu hal yang penting dan harus tetap berjalan sesuai dengan dan tetap mematuhi protokol dari pemerintah. Pada saat ini, BMB Erlangga mengadakan seminar online bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dengan tema mempersiapkan tahun ajaran baru di masa transisi new normal. Karena mengingat bahwa saat ini diadakannya physical distancing dan juga social distancing, yang mana kita harus menjaga jarak dan tidak bisa bertatap muka secara langsung dikarenakan halangan COVID-19 ini. Mengingatkan lagi, nanti ada giveaway dari BMB Erlangga berupa hadiah yang menarik, jadi tetap stay tune di sini. Nanti kita akan kedatangan tamu Kak Denny Nuradi dari pihak BMB Erlangga sebagai pemateri yang akan menemani kita di pagi hari ini. Dan juga ada kasih kurikulum dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk juga untuk sharing-sharing, memberikan informasi dan juga materi mengenai tentang pendidikan dan yang pendidikan di tengah pandemi COVID seperti ini. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang akan mengisi materi pada hari ini. Selamat datang Mas Denny Nuradi dari BMB Erlangga untuk menyampaikan materi pada hari ini. Pemateri hari ini adalah Bapak Denny Nuradi, SPD SSIMM dari pihak BMB Erlangga. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan materi pada hari ini. Dengan tema mempersiapkan tahun ajaran baru di masa transisi new normal. Baiklah, untuk pemateri pada hari ini, yang pertama adalah dari kasih kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Munawir SPD, untuk menyampaikan materi dengan tema mempersiapkan tahun ajaran baru di masa transisi normal.
Untuk waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih yang saya hormati peserta kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anak yang berbahagia, ini kita memasuki di mana mestinya kita melakukan pembelajaran untuk besok hari Senin, tetapi karena pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk mempersiapkan lebih ketimbang biasanya. Artinya apa? Kalau secara umum saya ingin menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia pada umumnya, kemudian sistem yang ada di pendidikan. Pendidikan selama ini dipahami adalah tatap muka. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, ada hal yang penting yang harus diperhatikan adalah capaian. Dan yang lebih lagi adalah pembelajaran harus terukur. Sekali lagi bahwa kita kalau melihat bahwa tahun pelajaran 2019-2020 yang lalu, kita sudah melalui pembelajaran untuk belajar di rumah. Artinya bahwa pembelajaran selama ini yang kita laksanakan sebetulnya harapannya adalah terukur. Sementara di sisi lain kita juga memahami bahwa kita tidak pernah bersimulasi, kita tidak pernah selama ini menduga bahwa akan ada suatu masa di mana pendidikan harus lebih atraktif, harus lebih inovatif untuk pembelajaran yang ada di rumah. Karena terus terang kalau kita berbicara pendidikan, tentu subjeknya adalah siswa. Begitu berbicara siswa dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, di pandemi COVID-19 ini, tentu yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah, baik mulai kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikannya, gurunya, termasuk juga proses-proses pembelajaran atau bimbingan yang ada di luar sekolah. Ini penting untuk memastikan keselamatan mereka semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang berbahagia, kita memasuki di tahun ajaran baru 2020-2021. Tentu ini menjadi PR bersama, artinya pemerintah, sekolah, masyarakat, serta lembaga-lembaga pendidikan yang lain, bimbingan belajar juga, ini untuk ikut tetap menggerakkan pendidikan. Karena apapun alasannya, pendidikan tidak boleh berhenti. Karena pendidikan tidak boleh berhenti, maka kita harus berinovasi, berkreasi, agar pembelajaran tetap berjalan. Bagaimana pembelajaran supaya berjalan? Tentu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing sekolah, masing-masing wilayah. Kembali ke pembelajaran, tentu kita juga harus berpedoman pada regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya bersama untuk
sekali lagi memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga masyarakat, utamanya untuk pendidikan, dan tentu kita juga tidak boleh mengabaikan pendidikan. Karena modal dasar negara, modal dasar untuk mensukseskan pembangunan adalah tetap meningkatkan potensi dan prestasi peserta didik. Selanjutnya, ini untuk memastikan itu semua, bahwa apapun kita tetap harus menjalankan pendidikan dalam situasi apapun. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang berbahagia, menyambut tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru 2020-2021, ini kita juga berpedoman dengan regulasi yang terbaru bahwa SKB 4 Menteri sudah disampaikan bahwa untuk pembelajaran tentu menyesuaikan dengan zona yang ada. Dan saat ini khususnya Kabupaten Nganjuk masuk dalam zona merah. Artinya bahwa untuk tatap muka secara terus-menerus ini juga tidak mungkin. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Proses pembelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan ke lembaga di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk bahwa mulai tanggal 13 besok kita laksanakan MPLS dengan virtual. Selanjutnya untuk proses pembelajaran setelah MPLS kita tetap melaksanakan pembelajaran anak-anak di rumah. Guru-guru melaksanakan pembelajaran di sekolah dan tentu harapannya adalah pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021 terkontrol dan terukur dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di sekolah. Artinya manakala kita berbicara memanfaatkan seluruh potensi yang ada di sekolah, kita juga sudah melakukan beberapa hal, termasuk kita juga mendorong sekolah-sekolah untuk berinovasi. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui bahwa pembelajaran itu di sekolah tatap muka, sebagian juga penugasan, tetapi untuk tahun ini, tahun pelajaran ini, kita melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran terstruktur, baik yang melaksanakan dengan daring maupun yang luring. Artinya apa? Bahwa yang daring tentu ini butuh kreativitas, butuh inovasi dari pendidik di sekolah, tentu dengan terkoordinasikan oleh kepala sekolah dan menyesuaikan dengan KIKD yang ada. Selanjutnya, kita juga mengapresiasi guru-guru kita untuk proses pembelajaran tahun pelajaran yang lalu. Karena apa? Guru-guru kita sudah mulai banyak inovasi, mengembangkan diri, kemudian melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan. Jadi yang mulai tanggal 17 Maret 2020 kemarin sampai berakhirnya tahun pelajaran itu kita mengapresiasi dari Dinas Pendidikan pada guru kita. Kemudian untuk adik-adik sekalian peserta didik, kita berharap bahwa peserta didik ini, anak-anak sekalian juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dari rumah. Artinya apa? Bahwa harapan Dinas Pendidikan, adik-adik sekalian mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing, oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Untuk yang masing-masing jenjang tentu menyesuaikan, karena untuk yang SMP nanti guru makro dan yang lain kelas, yang SD, ini harapan dari Dinas Pendidikan
adik-adik sekalian dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran yang diikuti dengan baik tentu akan menjadi guru-guru kita, Bapak Ibu guru juga semakin enjoy untuk melaksanakan pembelajaran dari sekolah, dan anak-anak sekalian juga dapat melaksanakan pembelajaran di rumah dengan pendampingan orang tua. Sehingga untuk hari ini mestinya memang pembelajaran masih libur. Untuk besok hari Senin MPLS ini untuk seluruh jenjang di satuan pendidikan. Ini harapan kita, Dinas Pendidikan, adik-adik sekalian dapat mengikuti dengan baik. Untuk yang siswa baru mengikuti MPLS dengan baik, dan yang lain untuk siswa yang ada jenjang di atasnya, kelas di atasnya mengikuti seluruh aturan yang dibuat oleh sekolah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia, Dinas Pendidikan ini tentu berupaya untuk terus berkoordinasi dengan sekolah untuk memastikan sekolah berjalan dengan baik. Dan adik-adik sekalian dan guru-guru kita di Kabupaten Nganjuk, ini untuk yang SD ini tentu ada banyak hal dan perlakuannya tentu berbeda dengan yang SMP. Karena apa? Karena anak-anak SD tentu mulai kelas 1 juga belum memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran langsung lewat HP atau lewat laptop. Dan ini tentu sekolah masing-masing, adik-adik sekalian berinovasi guru-guru kita. Bagaimana supaya materi yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Bapak Ibu guru dapat sampai ke adik-adik sekalian. Kemudian yang SMP ini kemudian juga sudah adik-adik sekalian sudah pegang HP Android, sudah memungkinkan juga untuk ada media laptop yang bisa terkoneksi dengan internet, maka pembelajaran dengan daring itu kita dorong dengan maksimal, tentu sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing sekolah. Karena kondisi masing-masing sekolah di Kabupaten Nganjuk berbeda, antara di kecamatan kota, kemudian dengan yang daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk terakses atau terkoneksi internet. Ini langkah awal, tetapi Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian, kita semua berdoa mudah-mudahan Kabupaten Nganjuk ini segera bergeser dari zona merah ke zona hijau agar kita dapat bertemu, Bapak Ibu guru dapat bertatap muka dengan anak-anak, tentu tetap memperhatikan dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Kita di situasi yang berbeda. Kalau tadi disampaikan di awal new normal ini ada hal yang baru yang harus dipatuhi oleh sekolah, yang harus dilaksanakan oleh sekolah, dan tentu harus dipatuhi semua termasuk oleh peserta didik. Peserta didik ini harapan kita juga disiplin terhadap protokol kesehatan. Kalau memang belajar di rumah, harapan kita kalau tidak terlalu penting, kita tidak usah keluar rumah. Bapak Ibu guru juga kita dorong terus untuk berupaya semaksimal mungkin melaksanakan pembelajaran. Kalau nanti tidak memungkinkan untuk tatap muka, tentu desainnya adalah bisa lewat daring atau luring, manakala luring ini sekolah-sekolah tidak mungkin terkoneksi oleh internet atau juga karena sarana prasarana peserta didik tidak memungkinkan terkoneksi internet. Dalam hal ini mungkin juga tidak punya HP Android atau laptop. Demikian ini ke depan kita berupaya
untuk melakukan terobosan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik supaya nanti suatu saat dari materi yang disampaikan oleh panjenengan semua Bapak Ibu guru ini dapat direfleksikan di sekolah dengan tatap muka. Dan tentu ini juga mempertimbangkan aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan yang ada di atasnya lagi sampai ke pemerintah pusat, dan sekali lagi bahwa seluruh serangkaian kegiatan pembelajaran ini manakala nanti ada perubahan juga mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan dari gugus tugas di Kabupaten Nganjuk. Itu ini menjadi harapan kita bersama, dan Dinas Pendidikan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bapak Ibu guru semua telah melaksanakan dan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada peserta didik. Ini sumbangsih panjenengan semua kepada generasi muda, anak-anak kita peserta didik. Dan tentu untuk anak-anak sekalian, sekali lagi kita sampaikan bahwa saya kira sama, saya juga punya anak, ini kerinduan yang luar biasa untuk belajar di sekolah, untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru. Tentu ini juga harapan kita, harapan saya pribadi, ini segera bergeser dari zona merah ke zona hijau, dan lebih luas lagi bahwa mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini segera berakhir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti lebih lanjut bisa disampaikan oleh pemateri setelah kami. Dan sekali lagi Dinas Pendidikan berharap semangat kita bersama untuk tetap memajukan pendidikan di semua jenjang. Ini kalau Dinas Pendidikan tentu mulai jenjang yang paling bawah di PAUD, kemudian juga di pendidikan dasar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak dan Ibu guru sekalian masih semangat ya. Sekarang kita lanjut ke pemateri yang kedua dari pihak BMB Erlangga sendiri, yaitu Bapak Denny Nuradi. Selamat datang Bapak Denny Nuradi. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Menyampaikan materi dengan tema mempersiapkan tahun ajaran baru di masa transisi normal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Munawir sebagai Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti acara pada pagi hari ini, serta adik-adik semuanya dari sekolah-sekolah ya di Nganjuk sana. Yang saya amati dari panitia yang saya dapat konfirmasi kemarin, di sini hari ini aktivitasnya, kegiatannya diikuti oleh 104 guru dan 35 siswa. Ya, tapi saya lihat ini saya bingung membedakan antara siswa sama guru ini, kelihatan muda-muda semua ya. Ada Bu Heni Tri, ada Bapak Dwi Caksono, ini masih muda-muda semua ya, Ibu Desi Malinda ya, dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya tidak berusaha untuk menggurui panjenengan, tadi sudah diutarakan banyak oleh Dinas Pendidikan oleh Bapak Munawir. Hari ini saya mau mengamati dari sudut pandang yang lain, izinkan saya untuk nge-share ya, untuk nge-share PowerPoint saya begitu, nggih. Mohon bersabar sebentar. Baik.
Saya mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat Dinas Pendidikan Nganjuk karena telah bersedia untuk webinar hari ini ya. Sehingga dalam kondisi pandemi ini kita tetap bisa melakukan hal yang produktif. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, perkenalkan tadi saya sudah dikenalkan, ya, nama saya Greni Nur Adi Admida. Saya adalah manajer BMB Air Langga di pusat. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya kasih tema dalam waktu 15 menit ke depan. Saya sebenarnya punya 23 slide, tapi sebenarnya tidak mungkin dalam waktu 15 menit. Ya nanti sebisanya nanti akan saya sampaikan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda mungkin yang mengikuti. Hari ini saya kasih tema sebagai sinergi guru, orang tua, dan peserta didik dalam menyongsong kenormalan baru. Kenapa kok 3 pihak itu? Karena memang 3 pihak itu harus bersinergi semuanya. Guru, orang tua, serta peserta didik yang paling penting. Nah, yang pertama buat peserta didik nih, buat adik-adik yang mengikuti acara pada pagi hari ini, selamat pagi adik-adik semuanya, sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Begini, saya mau memulainya buat adik-adik semuanya ya. Ini rata-rata yang adik-adik yang daftar kemarin SMP sama SMA ya. Yang daftar webinar hari ini SMP sama SMA. Tipe apa nih yang cocok buat kamu adik-adik ya? Dalam masa pandemi ini memang ada banyak ya, ada banyak tipe ya dari kita. Yang pertama ada anak-anak, ada adik-adik yang menjalani aktivitasnya selama 3 bulan ini ya. Dia memang menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Dengan cara rebahan berkepanjangan ya. Pekerjaannya gelundang-gelundung, amben kayak semongko ya kan, ngabisin kuota, game online semalaman ya kan. Atau mungkin lihat drakor buat yang cewek-cewek ya kan, tiba-tiba nangis gitu. Atau yang kedua, ada tipe adik-adik yang dia tipe-tipe relawan ya, aktif nyemprot lingkungan, jaga pos kampling 24 jam, gembok portal dia yang pegang gembok portalnya ya. Atau yang ketiga, ada tipe lagi yang ketiga itu tipe kepompong. Tipe-tipe kepompong itu ada anak-anak atau adik-adik semuanya yang diam, sabar, terbatasi geraknya, tapi otaknya terus beraktualisasi, terus tumbuh dan berkembang, sehingga ketika pandemi ini berakhir, dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak SMA dan SMP negeri di SMA maksud saya di Nganjuk semuanya tipenya tipe kepompong tuh, yang menjalani aktivitasnya secara produktif. Nah, kayak gitu. Adik-adik semuanya di seluruh Nganjuk yang mengikuti acara webinar pagi hari ini, saya mau menyampaikan. Lalu kalau ada pertanyaan, kenapa kok banyak pelajar atau remaja yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia? Itu pertanyaannya kan seperti itu ya. Maka kita bisa menjawabnya. Rata-rata anak-anak yang kemudian dia menghabiskan waktunya secara sia-sia, itu mungkin dia belum mempunyai visi hidup yang jelas dalam hidupnya. Nah, padahal visi hidup itu penting. Visi hidup itu adalah cita-cita, mimpi. Saya kasih gambaran begini dulu, anak-anak kita, ayah bunda semuanya, bapak ibu guru, waktu masih kecil, waktu masih TK, ditanyain jelas jawabnya. Pengen jadi apa, Dek? Pengen jadi guru, pengen jadi dosen, polisi, tentara. Tapi biasanya anak-anak itu, kalau udah besar, udah SMP, SMA ditanyain, pengen jadi apa? Tambah bingung dia, tambah bingung. Pengen jadi apa, Dek? Apa aja, apa yang penting, urip lah, yang penting, dan sebagainya ya. Kayak gitu tuh. Nah, makanya saatnya sekarang buat adik-adik, yuk kita menemukan visi hidup kalian. Sebenarnya teman-teman menjalani hidup nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu untuk apa? Yuk, kita harus menemukan visinya, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena visi itu penting. Visi itu penting. Kamu punya visi pengen membahagiakan orang tua kamu, punya visi pengen mengangkat derajat mereka, punya visi pengen merubah nasib keluarga serta lingkunganmu, ya. Maka visi tadi akan mengawal hidup kalian. Mau malas sholat, ingat visi. Malas belajar, ingat visi, ya kan? Mau iri dengki, ingat visi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, artinya memang visi atau mimpi atau cita-cita itu memang sangat diperlukan. Nah, kayak begitu. Saya lanjutkan. Mau rebahan 12 jam, ingat visi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, baik, masih untuk adik-adik, mengapa banyak visi yang gagal? Nanti Bapak Ibu juga bisa memotivasi putra-putrinya ya di sekolah dengan materi ini mungkin ya. Mengapa banyak visi yang gagal?
saya mencoba merumuskan visi gagal itu minimal karena 3 hal. Yang pertama, banyak anak-anak yang visinya gagal itu percaya bahwa sukses itu instan. Anak-anak itu habis dimotivasi begini, semangat. Besok lupa. Banyak anak-anak yang pandai hanya berkhayal tapi miskin tindakan. Mereka percaya bahwa sukses itu instan. Tidak bisa, pasti tidak bisa. Sukses itu by proses. Nah, pasti. Yang kedua, mohon yang lain mic-nya tolong di-mute biar enggak ini, ya, yang lainnya. Saya lanjutkan. Yang kedua, mengapa visi gagal? Mengapa visi gagal? Karena banyak di antara kita yang selalu menyalahkan orang lain serta keadaan. Contoh. Mungkin Bapak Ibu guru menemui. Nggak iso matematika, sing disalahkan sapa gurune. Nggak iso bahasa Inggris, gurune dirasani. Memang nggak usah jelaskan dan sebagainya. Banyak anak-anak yang menyalahkan orang lain, ya. Karena visinya gagal tadi, selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga adalah karena tidak ada target waktu yang jelas. Buat adik-adik semuanya yang punya visi, punya mimpi, yuk. Kita seharusnya punya target waktu yang jelas. Contohnya begini contohnya. Banyak di antara kita, ya, punya target tapi nggak punya waktu yang jelas. Pengen diet, kapan dietnya? Besok. Misalkan loh ya. Anak-anak juga begitu. Harusnya punya target waktu yang jelas. Pak, insya Allah 5 tahun lagi saya mau masuk Akpol. Pak, 4 tahun lagi insya Allah saya keterima beasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. Pak, nanti insya Allah saya dapat beasiswa LPDP di Universitas Harvard University. 6 tahun lagi. Harus ada waktu yang jelas. Nah, kayak gitu tuh ya. Saya lanjutkan, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, adik-adik. Itu buat kalian semuanya, ya, buat adik-adik semuanya yang sekolah. Sekarang pesan saya buat Bapak Ibu guru, memang pandemi ini betul kata Bapak Munawir tadi, tidak ada yang mengharapkan. Makanya sekarang pesan saya buat Bapak Ibu guru, mari ya, ada 2 pilihan bagi jenengan Bapak Ibu guru. Yang pertama, jenengan melihat pandemi ini melalui kacamata lalat atau kacamata lebah. Kacamata lalat itu maksudnya begini. Lalat itu di tempat manapun yang dia cari ya sampah. Ya. Kalau lebah yang dicari di manapun ya bunga untuk madunya. Meskipun lalat itu berada di taman bunga, maka di taman bunga pun yang dia cari adalah sampah. Meskipun lebah berada di tempat sampah, ya, di TPS, maka yang dia cari adalah bunga. Maka maksud saya begini, pandemi ini memang insya Allah banyak sekali hikmahnya buat kita semuanya. Dan betul kata Bapak Munawir tadi, ya, kita memang ya harus berproses. Bapak Ibu guru juga harus berkembang, harus tumbuh dan berkembang. Ya, harus pakai kacamatanya lebah, ya, biar kita selalu bisa mengambil hikmah dan selalu bisa mengambil madu dari setiap masalah. Nah, kayak gitu tuh. Maka saya berikan sekarang 4 tips, ya, mengajar efektif di masa pandemi. Saya ulangi, saya akan memberikan tips mengajar efektif, ya, guru di masa pandemi. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, tadi yang saya bilang, dengan kacamata lebah harapannya jenengan tidak stres. Jenengan jangan protes, jalani proses. Memang ini kesempatan untuk jenengan inovasi, keluar dari zona nyaman. Kesempatan jenengan belajar banyak hal baru. Alhamdulillah, hari ini termasuk Zoom, tidak pernah ada yang membayangkan dulu kita akan banyak bertemu di forum-forum seperti ini. Ya, seperti itu. Atau kadang saya miris itu kalau ada Bapak Ibu guru yang bilang nggak apa-apa Mas ngene enak wes libur suwin deh oma ya ta dan sebagainya. Ada yang santai-santai seperti itu. Saya pikir tidak Bapak Ibu semuanya. Kata Bapak Munawir tadi belajar harus tetap jalan dan tugas guru itu kan memfasilitasi pembelajaran. Jangan sampai kemudian yang terjadi saya pikir di Nganjuk tidak pembelajaran berlangsung hanya dengan memberikan tugas beratus-ratus halaman. Kerjakan nak halaman 1 sampai halaman 344, akhirnya stres. Siapa yang stres? Orang tuanya stres, siswanya stres, mumet kabeh, ya kan? Belajar jadinya belajar mengerjakan tugas, bukan pembelajaran, ya. Yang kedua, fokus pada materi yang terpenting, Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya baca di peraturan Menteri, Bapak Ibu semuanya. Di masa pandemi ini memang ketuntasan silabus pembelajaran bukan hal yang utama. Yang paling penting adalah keterampilan hidup, ya, termasuk pesan-pesan untuk mengatasi COVID ini dan mana materi yang paling substansis. Nah, kayak begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya bayangkan ya. Dulu aja, waktu kita ketemu offline di kelas, banyak sekali anak-anak yang mengalami ketertinggalan. Apalagi di masa-masa seperti ini. Pasti banyak anak-anak yang mengalami ketertinggalan itu semakin tertinggal. Makanya jenengan harus mengalokasikan waktu yang lebih banyak. Bagi anak-anak di kelas yang kemampuannya memang heterogen,
yang kemudian mereka mengalami ketertinggalan. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa menerapkan namanya adalah blended learning. Ya. Blended learning. Blended learning itu metode pembelajaran campuran antara offline dan online. Yang kebetulan kami di Erlangga juga menerapkannya. Ya. Ini adalah perpaduan pembelajaran offline dan tatap muka. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan berakhir, atau bahkan kemungkinan misalkan di Nganjuk nanti zonanya berubah jadi zona kuning atau hijau, dan masuknya separuh-separuh, nanti bisa menerapkan ini. Maksudnya apa ini? Memang syaratnya blended learning itu campuran. Separuhnya di kelas, separuhnya tugas dengan online, atau pembelajaran di online. Nah, syaratnya sarana harus ada. Kemampuan mengoperasikan media Bapak Ibu guru. Jangan sampai memang jadi guru di masa new normal ini, bikin jadwal Zoom aja nggak bisa. Live IG nggak bisa. Mau Google Form nggak bisa. Google Class nggak tahu. Assessment pakai quizzes nggak bisa. Rumah belajar nggak akrab. Makanya Bapak Ibu semuanya, memang kita dituntut untuk terus berkembang dan berinovasi. Seperti kata Pak Munawir tadi. Nah kayak gitu tuh. Komponennya ada banyak. Dalam gambaran kita itu begini. Pembelajaran nanti akan asik sekali jika jenengan semuanya melaksanakan ini. Komponen blended learning itu ada 3. Yang pertama, face-to-face learning, pembelajaran tatap muka di kelas. Seperti biasanya. Tapi nanti kalau masa pandemi kan cuma separuh. Yang kedua, selain face-to-face learning, ada yang namanya, Bapak Ibu semuanya, ada yang namanya e-learning offline. Caranya jenengan merekam materi. Habis direkam, tautannya dikasih ke anak-anak. Nah, hari ini kita belajar seandainya tema ya. Tema 2 tentang lingkungan. Ibu sudah membuat rekaman. Ditonton ya nanti dengan ayah dan bunda di rumah. Wah, keren banget loh Bu kayak begitu. Dan itu simple. Modalnya cukup HP saja. Dan saya yakin jenengan semuanya kan punya HP. Ya. Tapi nanti butuh Pak kuota banyak. Kalau jenengan sanksinya keterbatasannya kuota, memang kalau Zoom itu butuh kuota banyak, 1 giga. Tapi kalau Instagram nggak banyak, cuma sekitar 200 mega per jamnya. Nah, kayak gitu tuh. Yang terakhir, e-learning online. E-learning online itu kayak seperti ini, langsung tatap muka tapi pakai Zoom, pakai Google Meet, dan sebagainya. Harapan kami nanti Bapak Ibu guru, ketika melakukan pembelajaran model kayak begini nih, pembelajaran itu asik luar biasa. Anak-anak itu akan memanfaatkan smartphone-nya bukan hanya untuk hal yang sia-sia. Ini anak-anak kan banyak yang memanfaatkan handphone-nya untuk sia-sia, untuk nge-game online. TikTokan kalau ada ilmunya enggak apa-apa. TikTok cuma delok wong joget-joget tok, saya pikir anfaedah. Kan begitu, ya. Luar biasa kalau jenengan bisa. Jenengan bisa masuk ke dunia mereka ya. Quantum learning, jenengan masuk ke dunianya anak-anak milenial zaman sekarang nih. Nah, kayak gitu. Saya lanjutkan. Ya, waktu saya kurang berapa, Mbak? 3 menit ya. Oke. Terakhir dari yang hari ini saya sampaikan, saya juga memberikan tips pada orang tua untuk mendampingi belajar anak di rumah nih ya. Mungkin ada di sini orang tua yang mengikuti atau Bapak Ibu guru punya putra-putri yang sedang belajar dari rumah. Saya memberikan 4 tips. Tips yang pertama Bapak Ibu semuanya, tips yang pertama adalah ini nih, isilah tangki cinta mereka. Anak-anak itu memang harus setiap pagi nyemangatinya. Setiap pagi. Bagaikan sepeda motor, bensinnya habis, diisi ulang. Semangat itu juga harus diisi ulang terus. Setiap pagi disapa, selamat pagi, kok sudah bangun, anak pinter, ayo belajar, dan sebagainya. Tangki cinta itu penting. Kenapa Bapak Ibu semuanya itu kok penting? Karena banyak dari kita kemudian yang tidak memperhatikan hal tersebut, akhirnya anak-anak mencari pengakuan di dunia luar. Di sekolah nggak diperhatikan, di rumah nggak diperhatikan, sekarang akhirnya dia mencari pengakuan di luar dengan melakukan tindakan yang menyimpang. Nah, kayak gitu tuh. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Bapak Ibu yang ada di rumah, jenengan sekarang kepala sekolahnya, jenengan harus manage waktu yang baik. Kalau perlu pasang bel ya di rumah ya, 4:30 bangunkan, sholat tahajud bersama, ya. Habis 4:30 kemudian sholat subuh bersama, belajar bersama. Kayak begitu memang sekarang jenengan kepala sekolahnya. Jangan biarkan anak-anak kita itu di rumah nggak ngapa-ngapain, akhirnya mereka menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Manage waktu mereka. Yang ketiga ya, penuhi ketersediaan kuota ya, sarana dan kuota. Yuk, silakan. Dipenuhi ketersediaan sarana dan kuotanya.
Dulu anak-anak sekolah, uang sakunya berapa ya kalau di Nganjuk Bapak Ibu Guru? Rata-rata anak-anak ada yang 5.000, 10.000 ya. Kalau anaknya sultan ya 1 juta gitu ya. Maka ketika mereka nggak sekolah ya seharusnya uang saku itu disubstitusikan jadikan kuota. Sehingga nggak ada istilahnya lagi nggak ada kuota. Karena memang tugas orang tua memfasilitasi belajar anak. Sekarang ini fasilitasnya butuhnya adalah kuota. Nah gitu tuh. Syukur-syukur kalau dinas pendidikan ya ada anggaran buat anak-anak yang kemudian dia membutuhkan dibelikan kuota. Nah itu luar biasa nanti Bapak Munawir, saya nggak tahu itu ada enggak ininya apa namanya peraturannya untuk membelikan kuota anak-anak. Kalau kuota untuk guru mungkin ada ya. Kalau kuota untuk anak saya nggak tahu. Yang berikutnya yang keempat buat orang tua, tempat belajarnya kondusif. Jenengan harus mengetahui tipe belajarnya anak-anak. Apa dia tipe anak itu belajarnya dengan cara auditori, apa dia gaya belajarnya dengan visual dan lain sebagainya. Jenengan harus mengetahui, oh anak saya ini tipe belajarnya auditori. Berarti dia butuh tempat yang sepi. Atau bahkan mendengarkan musik. Karena musik itu mengaktifkan otak kanan. Menimbulkan gairah, belajarnya tambah semangat. Apa anaknya kinestetik jenengan? Anak kinestetik itu yang ini nggih, lari-lari di kelas, karu-karuan, ya kan pokoknya kalau ketemu anak kinestetik, guru itu dekat dengan Allah. Istighfar terus soalnya ya. Anak isopo, gitu ya, dan sebagainya. Nah, terus 2 slide terakhir Bapak Ibu. Ini nih, buat Bapak Ibu guru SD yang anaknya SD, memang dunia anak-anak itu adalah anak-anak itu rasa ingin tahu dan mereka itu butuh tantangan yang luar biasa. Makanya jenengan kalau memberikan tugas, bahasanya jangan Dek, ada tugas dari guru. Ayo kerjakan LKS-nya, ayo kerjakan soal tidak. Tapi bahasanya adalah memberikan tantangan pada anak. Dek, ini loh, ada soal aku kok nggak bisa ngerjakan ya. Coba kamu bisa nggak ngerjakan? Ayo kerjakan sama-sama. Nah, berikan tantangan. Bahasanya itu bukan tugas, tapi tantangan. Bahasanya bukan belajar, tapi ayo Dek, kita kemudian mencari tahu bersama. Gitu. Kenapa? Karena kalau mendengar kata tugas, ujian, ulangan, itu seolah-olah hal yang luar biasa. Nah, kayak gitu, nggih. Terus ingat Bapak Ibu semuanya, ya. Memang daya tangkap anak itu sebanding dengan umurnya. Contoh, jika anak kita umurnya 15 tahun, ya 15 menit maksimal dia bisa konsentrasi. Jenengan ini kan usianya kalau saya lihat dari wajah-wajahnya kan antara 24, 25 gitu ya. Ya. Ada yang kalau siswa ya 15, 16 ya. Itu memang daya tangkap otak itu perhatian plus antusias dibagi dengan ketegangan. Jangan paksa mereka untuk fokus berlama-lama, enggak bisa, Bu. Harus ada ice breaker, ya. Harus ada sesuatu yang menghibur mereka. Memang waktu konsentrasi 15 menit. Makanya saya ceramah sekarang ini ya maksimal 20 menit karena ini waktunya kan karena umurnya ini kan 20-an tahun semua, ya kan? Itu terakhir dari saya. Terakhir Bapak Ibu semuanya, begini nih. Memang untuk mengoptimalkan pembelajaran di rumah, ada 4 hal lagi yang saya sampaikan. 1, tetapkan tujuan. Ya, tiap hari jenengan harus menemukan hari ini belajar apa, goalnya apa, tujuan pembelajaran apa. Yang kedua harus ada persepsi. Dulu pembelajaran itu, Bapak Ibu, filosofi pembelajaran anak-anak itu kan anak-anak gelas kosong, guru yang mengisi. Sekarang tidak kan? Kita ini guru kan memfasilitasi, ya kan? Anak-anak itu sudah punya modal masing-masing. Nah, tugasnya kita menyiram, biarkan mereka tumbuh sesuai dengan bakat dan kecerdasan mereka masing-masing. Tidak ada anak yang bodoh, semua anak itu pinter di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, metode mengajar harus banyak pakai multimedia, banyak peragam dan sebagainya. Yang terakhir dari presentasi hari ini saya adalah beri penghargaan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita itu sering lupa memberikan penghargaan pada anak-anak kita ketika mereka mencapai sesuatu. Ya, ucapkan luar biasa, banyak-banyak ya, apalagi yang anak SD terutama ya. Luar biasa, pinternya, kok bisa? Mama aja bingung loh. Luar biasa Dek ini. Seneng anak itu gitu kan, Bu. Betul, solehnya anak ini. Ketika mereka sholat ya, bisik-bisik dengan pasangan, wih, pinter loh anak kita itu ternyata sholatnya rajin. Meskipun mereka nggak mendengarkan secara langsung, sambil sholat, mereka tuh seneng banget. Nah,
Hal itu perlu dibangun sehingga bawah sadar mereka terus terngiang-ngiang bahwa saya pinter, saya luar biasa dan sebagainya. Saya pikir itu Bapak Ibu guru nggih, serta adik-adik semuanya yang luar biasa. Nanti silakan diskusi, tanya boleh, pernyataan boleh. Begitu Mbak ya. Mbak siapa ini hostnya? Lupa saya namanya. Tadi saya pas buka saya nggak dengarkan ya. Nanti silakan siapa yang mau bertanya, monggo dibuka forum tanya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pemateri dari Bapak Beni Nuradi sangat semangat sekali yang memberikan materinya. Jadi untuk semua Bapak Ibu guru yang menonton Zoom pada hari ini juga pastinya masih semangat ya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan satu persatu yang akan dijawab oleh yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana mengatasi masalah pembelajaran online jika ada beberapa peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memiliki Android, pulsa, paket kuota, dan lain-lain? Pertanyaannya sangat menarik sekali. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Munawir yang ada di samping saya. Ya, terima kasih. Jadi dilema pembelajaran pada rentang pandemi COVID ini salah satunya adalah adanya disparitas perbedaan di sekolah, dan ini namanya perbedaan ini rahmat. Jadi kalau orang tidak ada bedanya itu bukan orang. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian yang tadi sempat bertanya, ada yang awal Dinas Pendidikan memberikan surat edaran, Dinas Pendidikan memberikan surat edaran ini terkait dengan pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan. Sekali lagi bahwa kita sampaikan untuk keterbatasan akses ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh sekolah. Artinya bahwa tadi disampaikan oleh dari manajemennya Erlangga terkait dengan pembelajaran berbasis daring, tentu ini arahnya adalah learning management system. Tetapi begitu kita pada tataran implementatif, kenyataan di lapangan ternyata anak-anak didik kita, peserta didik kita banyak yang memiliki keterbatasan akses. Tentu ini menjadi tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tidak harus selalu dari luring, dari daring maksud saya, dari daring. Sehingga yang bisa dilakukan adalah pembelajaran lewat luring. Artinya apa? Bahwa sekolah-sekolah bisa memanfaatkan media-media yang lain yang memungkinkan materi dapat tersampaikan dengan baik ke peserta didik. Atau juga kalau memang memungkinkan, guru-guru kita baik yang di SD maupun di SMP ini dapat membuat kelompok-kelompok kecil seluruh wilayah, nanti sekolah bisa, kelas bisa dimungkin dulu, semuanya yang harus melaksanakan pembelajaran bisa melakukan dari yang lain bisa mengikuti yang daring. Tetapi
sekali lagi bahwa Kabupaten Nganjuk ini tersebar di 20 kecamatan. Tentu manakala ini sekolah kita di jenjang sekolah dasar, tadi di awal kita sampaikan, anak-anak di kelas bawah tidak mungkin untuk dimanfaatkan pembelajaran dengan daring. Karena kelas 1, kelas 2, sebagian besar memang belum memungkinkan untuk memanfaatkan HP Android. Dan sekali lagi bahwa ini yang perlu komunikasi dengan wali murid, komunikasi dengan komite ini menjadi sangat penting. Karena apa? Tidak semua orang tua atau ibu-ibu di rumah wali murid bisa mendampingi setiap harinya. Bapak Ibu wali murid tentu punya kesibukan untuk yang ada di rumah, baik itu ke kantor maupun berkarya di tempat yang lain. Dan ini tentu sekali lagi bahwa kita sampaikan, yang sangat tahu kondisi adalah guru kita. Kondisi di sekolah. Kalau memungkinkan guru berkunjung, tentu ini sangat kita apresiasi dari Dinas Pendidikan membuat kelompok-kelompok kecil, di mapping dulu mana-mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran untuk dilakukan visitasi oleh guru-guru kita. Tetapi manakala tidak memungkinkan, tentu dengan skema yang lain dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing sekolah. Untuk yang mungkin yang di kecamatan-kecamatan kota bisa melaksanakan pembelajaran dengan learning management system. Tetapi kita juga tidak mungkin memaksakan peserta didik kita untuk melaksanakan pembelajaran daring manakala sarana atau fasilitas di rumah tidak memungkinkan. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa wali murid itu tidak didesain menjadi seorang guru di rumah. Dan kadang-kadang jangankan wali murid yang bukan berprofesi sebagai guru, wali murid yang berprofesi menjadi guru saja itu masih perlu strategi khusus untuk memastikan anaknya melakukan pembelajaran sebagaimana yang disepakati oleh guru-guru mereka masing-masing. Ini penting karena apa? Karena sekali lagi kita sampaikan bahwa wali murid atau orang tua tidak didesain menjadi seorang di rumah. Nah, ini yang tentu menjadi perhatian bersama media. Tadi disampaikan banyak lewat rumah belajar dan sebagainya, kemudian paket-paket pembelajaran yang dibuat oleh kementerian juga banyak, di TPR juga sudah dibuatkan paket pembelajaran dan seterusnya. Artinya bahwa media di luar daring ini banyak. Tetapi memang kalau kita berbicara inovasi, kreasi guru, ini menjadi apresiasi kita yang luar biasa. Tadi disampaikan kita tidak pernah menyangka kita ketemu di Zoom, sekarang kita ketemu. Guru-guru kita dulu mungkin belum kenal yang namanya Google Form, sekarang kenal. Dulu belum kenal yang namanya Google Class, sekarang sudah kenal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya bahwa guru saya yakin akan memastikan materi pembelajaran dimaksimalkan oleh masing-masing guru-guru kita. Dan tentu sekali lagi kita sampaikan di awal tahun pelajaran ini, harapan kita pembelajaran terukur. Tadi sempat disampaikan, dikasih tugas yang luar biasa, itu memang di awal-awal pembelajaran terjadi. Tetapi sudah kita sampaikan ke seluruh komponen yang ada di Dinas Pendidikan, untuk yang SD juga kita sudah sampaikan ke Korwil bahwa beban belajar itu harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau dulu mungkin yang SMP ini 1 hari 5 mapel, semua guru memberikan tugas, sehingga anak-anak kita ini belajar sampai larut.
Sementara orang tua juga tidak selalu bisa mendampingi. Proses materi, kemudian penugasan, kemudian refleksi, juga ini menjadi sesuatu yang penting sehingga anak-anak tidak hanya sekedar diberikan tugas, tetapi harus juga dipastikan bahwa anak-anak ini bisa menerima penjelasan baik lewat daring yang langsung interaktif maupun dengan strategi yang lain, visitasi, atau tadi saya sampaikan kunjungan, atau dengan cara-cara yang lain. Saya kira guru-guru kita sudah sangat paham dengan kondisi masing-masing siswa yang ada di kelasnya, atau masing-masing guru mapel, sehingga inilah kesempatan untuk melaksanakan inovasi pembelajaran. Kalau ini secara umum, tentu difusi dan inovasi pendidikan menjadi penting. Tadi juga disampaikan, Erlangga juga menyampaikan kayaknya ada blended learning. Ini kan salah satu strategi yang bisa dilaksanakan untuk proses pembelajaran. Artinya blended ini campuran, tentu manakala nanti memungkinkan juga harapan kita bersama, saya yakin menjadi harapan kita bersama bahwa blended learning ini bisa dilaksanakan. Karena apapun ini, sekali lagi bahwa sikap atau afektif ini akan lebih bermakna manakala ada tatap muka, manakala ada proses interaksi antara siswa dengan guru untuk ketemu, untuk merefleksikan seluruh materi pembelajaran yang sudah diberikan. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa mudah-mudahan kita bisa menuju ke arah sana. Regulasi-regulasi tentu akan kita ikuti karena pandemi ini dinamis. Jadi dari hari ke hari ini bisa naik, bisa turun. Mudah-mudahan khususnya Kabupaten Nganjuk bisa segera melalui masa zona merah ini untuk segera bergeser ke zona hijau, atau juga nanti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk akan kita perhatikan dan menjadi kebijakan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sampai ke tingkat sekolah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk terkait dengan pertanyaan yang telah diajukan. Baik, Mbak Vina. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, tadi dari Bapak Ibu Guru juga ada di chat ini, tapi saya kok ada satu pertanyaan, sepertinya siswa ini yang bertanya ya. Ada pertanyaannya adalah, saya punya mimpi tinggi tapi orang tua tidak punya biaya, bagaimana itu ya? Pak Munawir dulu atau saya dulu ini, Mbak Vina? Adin dulu aja nggak apa-apa. Ini sepertinya siswa ya yang bertanya, saya punya mimpi tinggi tapi orang tua tidak punya biaya, bagaimana? Yang jelas begini, ini dari SMP mana ya? Nanti disebutkan ya SMP mana atau mana gitu biar kita lebih dekat. Ya yang jelas begini adik, saya punya cerita inspiratif nih. Saya ingat kisahnya Raini tahun 2014, mungkin jenengan Bapak Ibu pernah mendengarnya, mahasiswa UNES naik becak ketika wisuda. Karena ayahnya tukang becak. Dan dia adalah mahasiswi terbaik dengan IPK 3,96. Dengan searching di Google pasti ada anak itu. Naik becak, saat wisuda padahal teman-temannya naik mobil bagus ya, Lamborghini ya, Fortuner ya, Cherry ya kan, Tosa dan lain sebagainya. Dia diantar ayahnya naik becak, Bapak Ibu semuanya. Dan dia adalah mahasiswa terbaik UNES tahun 2014. Dan sekarang adik yang bertanya ini, dia sekarang dapat beasiswa S3 di London, beasiswa LPDP, lulus S3 sekarang jadi dosen di UNES. Maksud saya begini, ketika orang tua itu ditanyain oleh wartawan, yang membuat saya ingat sampai sekarang kisah itu adalah, wartawannya bertanya ke bapak itu,
Pak, apa yang jenengan sampaikan ke putrinya, sehingga putrinya jenengan itu kok prestasinya luar biasa. Bapaknya menjawab begini ke wartawan. Pak wartawan, saya selalu berpesan pada anak saya, saat ini kita boleh miskin harta, nak. Saya ulangi ya. Nak, saat ini kita boleh miskin harta. Tapi kamu nggak boleh miskin cita-cita. Tepuk tangan dong buat orang tua kita, ya, adik-adik semuanya ya. Orang tua itu, adik-adik, orang tua itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kurangnya. Mungkin ada yang kurang materinya, kurang pengertiannya, kurang pemahamannya. Tapi ingat, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi cintanya orang tua ke kamu itu sempurna. Tepuk tangan dong buat orang tua kita. Kayak gitu ya. Betul, orang tua itu yang diharapkan cuma satu, adik. Bagaimana kemudian kamu nanti hidupnya lebih baik dari hidup mereka. Orang tua itu yang diharapkan cuma satu. Bagaimana kamu nanti hidupmu nggak sesengsara mereka. Setelah kamu sukses, mereka nggak minta apa-apa. Maka saya ucapkan terima kasih buat adik ini yang bertanya. Jangan putus asa, kuncinya satu. Yang penting kamu tetap pinter, insya Allah jalan itu bisa terwujud. Dan yang bertanya ini, Kak Vina, nanti tolong dikasih beasiswa Rp500.000 dari Erlangga Kanjo. Gitu ya, ingat ya. Nanti dicatat namanya dan sebagainya. Itu Kak Vina ya? Ya, Kak. Halo Kak Vina. Ya. Sampean kok. Iya, yuk lanjut. Ada pertanyaan dari Bapak Barul Mujib. Sekalian dijawab ya, Kak. Bagaimana cara yang baik untuk pembelajaran online bagi anak kelas 1 SD? Soalnya kalau kelas 1 SD kan biasanya belum begitu bisa main Android ya, Kak. Silakan dijawab, Kak. Memang, terima kasih pertanyaannya Bapak Barul Mujib ya. Yang mana ini beliaunya ada di sini ya. Oh ini Bapak berkaos hitam yang mengacungkan jempol. Nanti kita screenshot semuanya ya. Saya pengen screenshot nanti ya. Di akhir acara saya pengen semuanya senyum ya dan sebagainya. Bapak Barul Mujib, terima kasih. Niki putranya apa putrinya Bapak? Putrinya? Oke. Memang kalau buat anak SD terutama, ya memang harus orang tua yang mendampingi. Makanya kemudian apalagi masanya satu kan, orang tua kan banyak yang kerjanya di jam siang, pulang misalkan baru sore, ya. Ternyata yang kerja adalah suami dan istri. Banyak terjadi di Kota Malang contohnya ya. Saya kan dari Malang, saya dari Malang ini. Banyak di Malang itu bapak ibunya kerja, anaknya di rumah, ya, dengan rewangnya, dengan pembantunya macam-macam. Makanya kalau anak kelas 1 SD ya memang harus didampingi. Belajarnya kan bisa, pembelajarannya habis maghrib dan sebagainya. Setelah mereka pulang, tentu saja. Makanya itu penting banget. Saya itu mimpinya saya begini loh Bapak Ibu Guru yang di Nganjuk. Bapak Ibu Guru di Nganjuk itu akrab dengan pembuatan video pembelajaran sendiri. Memang media di luar banyak. Tapi kalau yang ngajar gurunya itu beda loh. Beda banget yang ngajar gurunya itu. Betul. Saya tuh mimpinya begini loh. Jenengan itu coba kapan-kapan buat rekaman penjelasan materi lewat live IG, lalu jangan upload di IGTV, lalu tautannya jangan kirimkan ke orang tua masing-masing. Orang tua itu seneng, nggak usah lama-lama, 15 menit, 20 menit aja. Orang tua itu merasa, ya Allah, ini gurunya kita tenanan niat banget loh, berarti ngajari anak-anakku. Gitu loh Bu, bukan materinya yang bagus. Yang dinilai orang-orang tua itu kan bukan hanya materi dan penyampaian. Lek masalah di depan kamera jenengan brutal gradu lho kabeh wong yo ngono Bu, memang yo kabeh pada belajar. Tapi niat tulusnya jenengan untuk membuat video pembelajaran nulis di papan tulis lalu jenengan rekam sendiri. Wah, itu keren loh Bu. Terus kemudian jenengan share, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di rumah, tolong ya ini ditonton kapan saja jenengan sempat hari ini. Besok nanti langsung kita bahas diskusinya lewat grup WA. Waduh, itu luar biasa. Saya pikir tidak semua anak ya tidak punya kondisinya ekonominya kayak tidak punya HP, tidak punya kondak. Saya pikir sebagian besar di Nganjuk terutama di wilayah kota, saya pikir mampu lah untuk itu. Begitu Mbak Vina ya, terima kasih. Terima kasih Kak, jawabannya sangat berkesan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan siswa yang harus belajar sendiri tanpa didampingi orang tua karena pada pagi hari banyak yang bekerja di sawah, akhirnya anak lalai dengan tugas yang diberikan.
akan dijawab oleh Bapak Munawir. Silakan. Ini di sawahnya lain. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi kita sampaikan sebetulnya kalau dengan bahasa lalai ya tidaklah. Kita mungkin juga sekali lagi kita sampaikan di awal bahwa kondisi secara geografis dan sosiologis masyarakat itu berbeda. Kalau di saat pandemi ini ternyata ada anak ikut membantu orang tua di sawah, itu bagian dari pendidikan karakter. Artinya bahwa aktualisasi diri anak itu menjadi luar biasa. Kalau tadi disampaikan ada mainan, hanya sekedar mainan HP dan tidak terkontrol, kemudian juga akhirnya sekarang yang banyak juga menu-menu untuk game juga banyak, itu akan lebih bermakna manakala anak ikut membantu orang tua. Sekaligus juga karena kondisi dan situasi yang memungkinkan untuk anak itu membantu orang tua di sana. Tetapi bagaimana jika ternyata tidak mengerjakan tugas? Sekali lagi bahwa kita sampaikan guru-guru kita di Kabupaten Nganjuk, kalau yang SD sudah kita sampaikan di Korwil, bahwa mohon untuk selalu komunikasi dengan orang tua, dengan komite sekolah untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita di masing-masing jenjang ini dapat sampai ke anak-anak, dan proses pendampingan untuk belajar ini juga menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tadi disampaikan kalau di kecamatan kota, walaupun juga tidak semua anak-anak di kecamatan kota ini GKKP. Sekali lagi bahwa kita memasuki di era di mana kita tidak pernah menduga sebelumnya bahwa ada kegiatan atau pembelajaran yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Dan selanjutnya ini karena kaitannya dengan kondisi situasi orang tua di rumah, maka tentu guru menjadi penting untuk mapping, untuk memetakan wali murid, memetakan kondisi orang tua, memetakan kondisi anak-anak peserta didik, sehingga nanti dapat membuat metode, membuat model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik di sekolah tersebut. Saya kira seperti itu, tapi nanti kalau misalkan ada yang belum mengerjakan, saya kira guru-guru kita di sekolah, baik di SD maupun di SMP atau di jenjang yang lain, bisa mengkoordinasikan, bisa berkomunikasi dengan siswa tersebut, atau tentu bisa, harapan kita bisa berkunjung ke rumah-rumah peserta didik untuk memastikan baik peserta didik maupun orang tuanya ikut mendorong agar siswa atau peserta didik tersebut dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Tentu dengan, sekali lagi kita sampaikan, tentu dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Karena terus terang bahwa apapun yang dilakukan selama ini menjadi sumbangsi panjenengan semua untuk pendidikan. Dan sekali lagi bahwa belajar itu tidak hanya sebatas materi tersampaikan, tetapi bagaimana nilai-nilai pembelajaran ini dapat disampaikan dengan baik. Jadi tidak hanya sisi akademis, tapi dari pedagogisnya juga harusnya. Ini untuk guru kita
Dan untuk adik-adik sekalian, peserta didik di Kusme Kabupaten Nganjuk, ini harapan kita juga kita mulai tanggal 13 sudah tidak libur, tetapi sudah masuk tahun pelajaran 2020-2021. Artinya apa? Bahwa kita belajar, baik nanti tetap di rumah, desainnya bisa lewat learning management system maupun dengan cara yang lain, luring. Luring ini, pembelajaran terstruktur ini bisa dilaksanakan oleh masing-masing guru kita dengan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita tidak mungkin memaksakan peserta didik untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah, tetapi sekolah menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik, tentu sesuai dengan kemampuan dan aksesabilitas keluarga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Baik, Mbak Vina. Ini waktunya kira-kira sampai kapan? 10 menit lagi? Iya, Kak. Oke. Pertanyaannya lagi ya, Kak, untuk Kak dari Nuradi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Komarun. Itu yang pakai kaos hitam. Hai, Pak. Komarudin. Mirip lagunya itu bagian ya, Kak. Bagaimana cara mengatasi keterbatasan siswa yang mana keadaan mereka itu tidak mungkin belajar secara online dikarenakan keterbatasan? Silakan dijawab, Kak. Memang begini, nggih. Semuanya memang serba keterbatasan, tetapi memang ini gelombang corona, arus corona lagi datang. Dan kita memang harus berenang. Hanya ikan mati yang tidak berenang dalam arus. Guru, orang tua, siswa harus berenang. Mau tidak mau. Termasuk orang tuanya. Betul itu Bapak. Menurut saya begitu. Termasuk guru. Saya kok pengen kapan-kapan nanti ketemu Bapak Pak Munawir, nanti kalau boleh saya diagendakan ketemu dengan Bapak Ibu guru di Nganjuk, lalu nanti kita sharing bagaimana cara menggunakan media pembelajaran gitu ya. Saya kok seneng ya gitu ya, nanti ketemu sama jenengan semuanya Bapak Ibu guru, gimana cara gunakan Zoom, IGTV, Quizzes, Google Class, dan sebagainya. Cara membuat blogspot, cara membuat macam-macam ya. Nanti kalau ada waktu dan jenengan berkenan semuanya Bapak Ibu guru, saya tak bisa online atau bisa datang ke Nganjuk, boleh ya. Gitu. Termasuk orang tua Bapak Muhammad Komarudin, menurut saya memang anak-anak yang akan selamat di masa yang akan datang adalah anak-anak yang mampu beradaptasi. Dan yang beradaptasi itu nggak hanya anaknya, saya pikir. Memang tugas orang tua juga harus beradaptasi. Begitu. Ya memang kondisinya berat kalau heterogen kondisi orang tuanya. Tetapi itu jadi tugas sekolah untuk mengedukasi semuanya. Yang diedukasi bukan hanya siswanya, tapi juga orang tuanya. Kalau kita hanya fokus pada orang-orang yang nggak bisa, ya nggak akan jalan pembelajarannya. Ya memang kita harus berusaha untuk itu. Menurut saya begitu, Memang apa yang saya omongkan serasa mudah-mudah, Mas. Tetapi Bapak, kalau kita nggak melangkah, ya sudah, kita akan ketertinggalan. Nanti generasi yang akan mendatang, yang akan selamat menurut saya, ada 3 kategori pemuda yang akan selamat di masa yang akan datang. Yang pertama, anak-anak yang punya visi dalam hidupnya. Termasuk yang paling penting visi akhirat mereka. Karena insya Allah kalau visi akhirat mereka luar biasa, dunia mereka akan selamat. Yang kedua, anak-anak yang akan selamat di masa yang datang adalah anak-anak yang menguasai teknologi informasi. Sekarang ini semua bidang pekerjaan teknologi informasi. PHK itu terjadi adalah pada orang-orang yang tidak menguasai teknologi informasi. Sekarang teknologi informasi luar biasa. Maka anak-anak harus kita siapkan untuk itu. Yang ketiga adalah anak-anak yang menguasai pengetahuan. Sekarang ini luar biasanya Bapak. Tantangan Bapak Ibu guru saya yakin juga. Motivasi belajarnya anak-anak itu lagi down. Meskipun UN itu diganti dengan AKM, tapi yang terframe di otak mereka itu UN nggak ada aja kok. Zonasi.
Oh, zonasi aja, rumahku lo mepet SMA Negeri 1 Nganjuk, SMA Negeri 2 Nganjuk. Rumahku lo batasan pagar. Nggak usah belajar, wes aku pasti masuk. Memang motivasi anak-anak itu luar biasa kalau kita nggak kalau kita nggak pandai memotivasi mereka biar tetap belajar. Maka ada 3 syarat itu, dan yang terakhir yang saya mau sampaikan. Yang harus berubah adalah bukan hanya anak-anak, tetapi harus guru dan orang tua. Ya, makanya doa yang luar biasa itu kalau jenengan mau berdoa, termasuk ini nggak hanya permasalahan teknologi ya, permasalahan karakter, permasalahan sikap, permasalahan afektif ya tadi. Apa saja itu memang harus ada teladan anak-anak kan. Makanya kalau jenengan mau doa-doa yang luar biasa itu begini. Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebaik aku minimal. Nah, saya ulangi. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini minimal sebaik aku. Nah, itu yang berusaha baik nanti nggak cuma anaknya, tapi juga orang tuanya. Orang tua menuntut rajin ke masjid, kita nggak pernah ke masjid. Orang tua menuntut orang tua menuntut anaknya untuk pinter banyak hal, kita nggak mau mendampingi, nggak bisa. Meskipun kita nanti tidak akan sepandai anak-anak kita, minimal kita mempunyai perhatian di sana. Nah, kayak gitu tuh. Saya pikir gitu Bapak Komarudin, mohon maaf terlalu panjang lebar gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak. Sangat berkesan ya Kak. Jadi beberapa pertanyaan, perwakilan pertanyaan telah dijawab ya, karena dia juga pertanyaannya mirip-mirip. Sekarang ada beberapa kata yang ingin disampaikan oleh BMB Erlangga Cabang Nganjuk. Ya, mengingatkan kembali untuk semuanya, ada gue dari pihak BMB Erlangga dengan cara merangkum acara tadi, khususnya untuk siswa, merangkum materi tadi minimal 1 paragraf, kemudian dikirimkan melalui Google Form, dan nanti pemenangnya akan diumumkan dan diundi oleh pihak BMB Erlangga sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Guru, dan siswa semuanya. Maafkan apabila kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Sampun rampung, Mbak. Sudah selesai.